terima kasih sudah ngeklik video ini dan selamat datang di kanal YouTube Teheran. Gue Feby. Aku Risa. Kenapa namanya Teheran? Karena kita berdua senang suka ngeteh. Dan sambil kita ngeteh, biasanya kita ngebahas tentang hal-hal yang bikin kita terheran-heran. Ya, karena kami suka terheran-heran dan selalu heran. Dan sebelum kita masuk di obrolan kita yang hari ini, yang merupakan video pertama, ada baiknya kita disclaimer dulu kalau kita berdua ini bukan expert ya Risa ya. Bukan, maaf, jauh dari expert. Tapi meskipun kita bukan bukan expert, jauh dari expert. Tapi ini merupakan opini jujur kita berdua. Betul. Gitu. Nah, Ya kan? Sambil ngeteh kita beropini jujur. Baik. Dan kalau misalnya kalian pengen ikutan, kita sarankan untuk siapin dulu deh tehnya. Ya, jangan lupa klik dan subscribe juga ya channel kita hari ini. Dan untuk seterusnya, jangan lupa nyalain juga loncengnya. Biar channel YouTube kita terus berkembang dan bisa memberikan obrolan-obrolan menarik untuk Anda. Betul, yang terheran-heran. Ngomong-ngomong soal heran, Apa tuh? aku lagi suka heran sama perkembangan mobil listrik sekarang ini. Kenapa? Karena makin banyak, Bo. Mobil Banyak. listriknya. Iya. Oke. Kayak misalnya nanti di event auto show terbesar ya, Gias itu. Gias. Tahun ini. Garuda Indonesia. No, Itu Gia bukan, ya. Gias. Ah. Tetangga Pak RT. bukan. Jauh lagi. Jadi Gias adalah Gaikindo Indonesia International Auto Show yang berlangsung barusan bulan ini November ini. November ini. Dia diikuti oleh 24 pabrikan mobil. Tidak ada satupun yang punya saya. Belum. Kalau mau beli sahamnya bisa. Oh iya, beli saham bisa ya. Terus ada 21 brand mobil listrik yang baru di Gias itu. Oke, jadi ada 24 perusahaan otomotif dan 21 jenis mobil listrik yang dipamerkan. Betul, ngeteh yuk. Ngeteh. Lalu Ngomongin soal mobil listrik nih. yes. Bukannya sebelumnya sudah ada ya kita kenal dengan namanya hybrid. Oh, hybrid. Hybrid. Ngondek enggak? Oh, Bukannya enggak. tapi Iya kan perpaduan sih. perpaduan ya, Ya, hybrid ini- itu perpaduan Kok pasti. nyelontik juga saya. Baik. Perpaduan itu. Jadi ada pakai tenaga fosil sama tenaga listrik kalau hybrid itu Oke. ceritanya. Nah, ini kalau sekarang ini yang listrik beneran listrik 100% listrik kayak setrika. Setrika ya. Iya. Setrika aja dilistrikin mulus. Iya. Apalagi mobil listrik ya. Betul. Sudah Jadi, punya? Pengen. Oh, pengen. Masih pengen. Kita aminkan ya. Kawan heran apa? Teman heran. Teman heran. Teman heran kita. Baik. Betul. Oke, jadi perbedaan secara umumnya itu ya, Yap. teman heran. Kalau mobil hybrid masih combine, jadi bahan bakar fosilnya bensin pertamax ataupun pertalite-nya itu Ya, dipakai bisa, untuk bisa. Pokoknya bahan bakar fosil. itu dipakai untuk menghidupkan listriknya. Menghidupi kepala rumah tangga dia. Nah, sementara mobil listrik itu pure dari listrik. Iya, pur listrik. Ya, pure dari listrik. Jadi 100. nge-charge ya. Ya, nge-charge Oke, dia. baik. Kayak handphone nge-charge dia. Kalau chargernya ketinggalan, oh maaf, mobil listrik disediain. Emang ini yang kayak handphone, Iya. kabel rusak ganti, Iya. beli baru, ya Iya. ada 5.000 ya. Yuk. Nah, tapi kalau kita berbicara fokus, ini kita fokusnya bahas mobil listrik ya. Kalau mobil hybrid ya udah ada lah. Dan kita juga bukan sekali lagi bukan expert di bidang itu. Iya. Tapi kita pengen tahu nih teman heran, kehadiran mobil listrik di Indonesia, khusus untuk di Indonesia, negara kita tercinta. Gemah Lipa Rojo. Woi, Gemah Ripa Roh Luh Cinawi. Nah, ini yang benernya saya yang salah. Ya. Lu selalu salah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Iya. taala. Bener. Bener, alhamdulillah. Oke, dan kembali untuk di Indonesia sendiri, Iya. kira-kira sudah siap nggak sih Indonesia terima tentang kehadiran mobil listrik ini? Menurut Risa gimana? Kalau aku sih harga ya. Harga Terkait sama harga, Bo. Duit. selalu Masih ya. ketinggian harganya. Masih ketinggian. Berarti kalau dari segi harga untuk ekonomi Indonesia masih agak mahal Iya. ya. Ini termasuk dalam barang-barang mewah.
mewah yang nongkrongnya itu mobil. Tapi ya sudah ada yang punya ya. Udah ada yang Tesla udah masuk di sini. Udah banyak. Ada yang beli Tesla itu online. Waduh. Wih, online bayar sekian gitu langsung masuk Tesla-nya. Terus ada juga dan mas tapi masih termasuk dari segi keuangan, dari segi finansial itu masih mahal ya? Mahal. Tapi kalau untuk berbicara kondisi geografis Indonesia gitu, ya di sekarang yang ya kita masih terbentur dengan cuaca yang masih hujan, banjir. Takut konslet nggak mobil listrik loh. Itu salah satunya. Terus juga dari segi fasilitas. Iya. Apakah mobil listrik sudah ada desain... SPBU kalau untuk Pertamina yang fosil. Iya. Nah, kalau listrik stasiun pengisian bahan listrik. Bahan listrik. SPBL ya. Kayaknya. Kita bikin sendiri. I don't know. Pertamina tolong dibenerin. Dan PLN din kalau dari listrik. Ya. Nah, dari stasiun pengisian untuk listriknya sendiri udah mumpuni nggak sih? Ya kayaknya cuma beberapa tempat aja sih. Beberapa tempat. Iya, kalau di Bali ada kan ya? Di Bali ada satu. Iya, satu. Yang kamu tahu ya? Yang saya tahu. Di luar dari charging numpang di rumah orang ya. Itu kan bisa juga tuh, atau numpang charging di kantor juga boleh. Jangan di kosan saya ya, 1300 watt. Masa iya kan kuat charging handphonemu ya kurang. Handphone mobil. Masih kepikiran handphone. Iya. Masih soalnya hubungan ngecas itu mesti handphone. Baik. Oke, itu tadi dari segi kondisi geografis. Cuaca di Indonesia nggak mendukung, ya kan? Masih sering banjir dan lain-lain. Terus bagaimana dengan fasilitas pendukungnya, Risa? Teman heran, apakah sudah ada gambaran untuk fasilitas pendukung dari mobil listrik ini? Apa itu fasilitas pendukungnya? Kayak stasiun charging ya? Ya, tempat chargingnya. Kan kebayang dong kalau misalnya kita perjalanan dari Bali ke Jakarta, naik mobil listrik. Kalau listriknya habis, ngecas di mana, Bu? Oh, gitu ya. Kalau di hutan, aku lari ke pantai. Kalau aku ke pantai, ingin ku teriakku. Enggak, jadi di Indonesia tuh sekarang sudah ada 31 tempat pengisian bahan bakar listrik sebenarnya. Baru 31? Iya, 31. Kita kan 33 provinsi ya, teman heran ya? Iya, kurang 2 aja loh. Tapi kan setidaknya harus ada. Iya. Kebayang kalau cuma satu ya di tiap provinsi ya, itu akan ada berapa banyak mobil yang ngantri. Satu provinsi beda, ya kan? Terus akhirnya cari tempat cas. Contoh deh di Bali, tempat casnya itu di Denpasar. Kebayang dong dari orang Tabanan mau ke Singaraja, masa harus ke Denpasar dulu itu dia. Itu juga di kendala itu, benar teman heran benar. Heran nggak teman heran kenapa bisa bener dia? Oke. Nah, terus berarti dari segi fasilitas pendukung kita harapin ke depannya udah lebih ini ya. Ya, pasti akan dilengkapin. Nanti saya telepon dulu ya. Saya tahu link Anda sangat banyak ya. Link apa tuh? Link untuk membuat fasilitas itu. Link untuk membuat fasilitas itu. Atau mau telepon Pak Presiden sekarang? Halah. Gitu. Nanti ada Pak Jokowi. Maaf Pak. Ya. Ini cuma opini kami. Oke. Ya, berarti dari segi kesiapan Indonesia, ya bisa dibilang siap nggak siap lah ya. Kayaknya makin lama makin diperbanyak. Benar. Tapi ada juga kalau bisa dibilang plus minus lah dari kehadiran mobil listrik ini. Tapi sebelum kita berbicara minusnya, menurut teman heran atau menurut Risa deh, karena yang bukan data biasa ya kan? Kok bisa? Data semuanya di dia. Kok bisa? Apakah manfaat dari kehadiran mobil listrik ini? Pertama kita sorot mengenai stasiun bahan bakar, pengisian bahan bakar listrik. Iya, pengisiannya sudah mulai tersebar. Itu tadi. Jadi sudah ada progres ceritanya. Meskipun baru 31 ya. Betul. Kemudian yang kedua pasti itu mindsetnya kalau udah pakai listrik. Apa? Tagihan bengkak. Oh bukan. Beli token. Oh bukan, itu bukan manfaat. Bukan. Itu nilai minus berarti. Bukan. Apa dong? Lagian lu punya mobil listrik masih aja pakai token gimana sih? Maklum kan sekarang semuanya serba mandiri. Iya, Bu. Semua serba token soalnya. Oke, jadi salah satu manfaat lagi adalah ramah lingkungan. Oke. Bebas karbon dia katanya, bebas emisi.
Berarti ramah lingkungan, berarti setiap lewat pohon permisi ya. Permisi. Ya. Punten. Zero emisi itu. Ya kan? Oke, ramah lingkungan. Apalagi? Lalu menghemat uang. Nah, kan tadi mahal harganya, Bu. Untuk perawatannya. Iya kan. Jadi memang nggak butuh perawatan banyak-banyak dia itu. Jadi nggak tiap bulan ganti oli ya? Tidak. Perawatannya biasa apa Pak? Jangan dipakai tapi mobilnya ya. Itu hemat banget sih, nggak harus pakai mobil listrik juga nggak usah punya pun itu kita sudah hemat ya teman heran ya. Iya. Teman heran jangan terheran-heran, kan bener kan? Kalau mobil nggak mau banyak perawatan jangan dipakai, pakai bentar-bentar aja panasin Iya gitu ya kan? Iya. Tapi perawatan yang apa sih yang bikin hemat gitu? Ya paling cuma standar-standar aja dia. Apa? Jadi kayak sporing balancing bannya gitu-gitu. Di bengkel ya aku nih. Iya, sporing balancing, terus apa lagi ya biasanya? Apalagi biasanya ya? Baterai. Ya, kemudian filter udara ini harus difilter. Ya kan dia zero emission di luar, masa di dalamnya alergi. Oke. Iya kan? Ramah lingkungan, perawatannya murah, apalagi manfaat mobil listrik. Apalagi ya dia ya, lalu dia sekali cas dia bisa menempuh jarak yang lumayan. Iya. Jadi dari segi penggunaan, karena kalau nggak salah dari salah satu akun YouTuber yang memang ngebahas tentang otomotif kan sudah banyak tuh review-review mobil listrik kan ya. Mobil listrik udah ada beberapa yang kita sih belum sempat review ya. Kalau ada yang mau endorse mau review sih, tinggal cek link deskripsi di bawah. Iya. Ya. Tapi dari yang aku lihat nih, ternyata sekali ngecas itu bisa mencapai 300 km. Oh jauh ya? Itu kalau kita dari sini bolak-balik Singaraja bisa 7 kali gitu. Berapa lama sih? 1 kali naik haji lah gitu. Udah. Tawaf 7 kali keliling gitu kan. Berapa kali? Ya berapa lama sih ngecas itu? Kalau ngecas tergantung sih. Cuman dari yang kembali dari review yang sudah saya tonton ya teman heran, untuk charging itu ternyata kalau misalnya charging di rumah ya, kalau charging di rumah biasanya membutuhkan daya listrik tersendiri. Ya? Karena kalau bisa rumahnya itu memiliki daya 6.000 sampai 10.000 watt. Gitu. Wah, 6.000 sampai 10.000 watt. Tuh, minimal. Bisa sih pakai mode hemat, kayak misalnya listriknya cuma 2.200 gitu kan atau 3.000, tapi mungkin waktu yang dibutuhkan itu agak panjang. Cuman nggak tahu ya kalau untuk SPBL stasiun pengisian body language bahan listrik. Bahan listrik, mohon maaf. Bahan listrik itu katanya cukup mencharge hanya 45 menit aja. Nah, 45 menit. Lumayan tapi itu sudah full. Tapi kebayang kalau misalnya di tempat stasiun pengisian itu nggak ada warung kopi. 40 menit lumayan loh. Ide bagus. Disewakan nggak Pak dekat situ-situ? Mari kita cari lokasinya. Iya, kita buka. Nah, warkop. Tapi ya itu kalau mau full. Ya sekitar itu sih. Cuman kan lumayan loh kalau misalnya teman-teman sekali ngecas kalau 300 km untuk memakai dalam kota itu bisa pakai seminggu. Oke. Ya itu dah manfaatnya itu. Itu ya, positifnya ya. Ya, berarti segala sesuatu ada plus, ada minusnya lah pasti. Iya, baterainya katanya tahan lama juga. Baterainya. Jadi nggak tahu ya masa penggunaannya berapa lama sampai, tapi diklaim baterainya ini awet juga. Awet gitu. Dan mungkin kedepannya bisa juga kali dibeli di minimarket. Di minimarket. Permisi Mbak, mau beli baterai mobil. Dikata power bank ya. Harga 50.000. Iya. Yuk, yang berapa megahertz? Iya. Ya. Atau kita beli apa-apa Mbaknya nawarin, nggak sekalian baterai mobilnya kan? Bisa jadi. Iya kan. Oke, nah kalau berbicara tentang manfaat tadi udah, kenapa harus mobil listrik? Tapi perkembangan mobil listrik sekarang itu kayak gimana sih? Kenapa sih kita harus memikirkan tentang mobil listrik ini dari sekarang? Nah, kenapa nggak depan nanti aja? Nah, nggak bisa dong. Kita harus cepet-cepet. Karena nih kan nanti di tahun 2040 di Indonesia itu pabrikan udah nggak boleh produksi mobil bahan bakar fosil. Iya. Kalau di Eropa 2035. Lebih cepat di Eropa ternyata. Iya. Gitu. Jadi teman-teman yang punya mobil bahan bakar karbon
fosil. Iya, berbahan bakar fosil. Tolong ya dijaga baik-baik mobilnya. Karena bisa jadi bahan antik. Benar. Barang antik. Lumayan. Tapi untuk manfaat udah, plus minusnya udah. Sekarang kita ngeteh dulu lah. Ngeteh dulu yuk, teman heran. Seruput. Harus pakai gitu. Biar afdol. Biar ada endorsan. Oke. Ya siapa aja boleh ya, meskipun baru pertama yuk. Nah, udah harga masih bisa dikatakan agak tinggi, tapi kalau biasanya ya ada harga, ada kualitas. Kalau berbicara mobil listrik, apa sih sebenarnya ekspektasi atau yang diharapin gitu dengan kehadiran mobil listrik? Atau misalnya teman heran pengen punya nih yang namanya mobil listrik, ekspektasinya apa gitu ya? Pengen mobil listrik yang kayak gimana gitu? Tulis di komentar nggak ya? Tulis ya. Jangan ditulis ya. Tulis di kolom komentar. Nanti yang terbaik dapat apa? Ucapan terima kasih dari kita sudah bergabung. Belum bisa giveaway, nanti dah. Ya. Nah, kira-kira ekspektasi atau yang namanya aku akhirnya bilang. Oke. Jadi kalau yang namanya mobil listrik, ekspektasiku tuh bentuknya futuristik yang ada bannya gitu, tapi dia nggak menapak di tanah. Serem mobil listrik kuntilanak. Oh, itu kayak bisa terbang. Iya, kayak gitu, kayak filmnya Tom Cruise. Berarti nggak ada guna ban ya? Enggak, cuma aksesoris. Ya. Jadi mobil listriknya itu nextnya harus bisa terbang. Oke. Terus apa lagi? Bentuk futuristik ini kayak gimana sih? Maksudnya kalau kita berdasarkan atau rekomen dari film-film ya, itu kan rata-rata kayak gitu aja, mobilnya bulat atau terlalu mulus. Yang pasti tuh kayaknya dia memanfaatkan aerodinamika. Waduh, apalagi itu. Ini kita bicara mobil listrik atau mobil jet sih? Ya? Jadi dia pasti memanfaatkan itu deh kayak. Oke. Ya kan logikanya begitu ya. Jadi biar tidak ada angin. Sudah. Biarkan nanti engineer kita yang luar biasa cerdas itu yang akan. Iya. Kota kita masih belum nyampe ya. Kita cuma berangan-angan. Iya, kita cuma gitu. berekspektasi aja. Kita pengen yang bisa terbang. Kalau aku sih pengennya yang bisa autopilot. Nyetir sendiri. Meskipun sudah ada sih mobil-mobil yang kalau dibilang masuk masa uji coba gitu kan, uji coba autopilot itu udah ada gitu. Cuman kan nggak tahu nih udah dipakai, kalau dipakai di Indonesia berfungsi apa enggak ya? Tapi sejauh apa juga ya autopilotnya? Tapi kalau bisa sejauh mungkin dari kita pergi sampai pulang autopilot aja terus. Gitu. Autopilot, ada voice command. Open the door, buka, close the door, jebret. Dari Corbusier, 1, 2, 3, salah. Itu akun sebelah. Iya. Ya. Terus atau ada face recognition. Nah, jadi kalau ada yang mau maling itu langsung keluar data-data masuk DPO. Jadi maling nggak bisa. Ada gitu biodata si malingnya. Betul. Ini. Kata mutiara dia apa gitu. Dan si mobil bisa langsung telepon 911. Widih. Padahal nomor polisi kita 911 enggak sih. Harapan saya itu. Berapa nomor polisinya? 112 nggak sih? Tolong Bapak Kepolisian. Berapa nomornya ya? 119. 119. 112 COVID. Gugus COVID ya. Terima kasih untuk memudahkan atas informasinya. Ya itu. Jadi bisa langsung connect ya, langsung ke sistem security. Betul. Tapi memang ada apa ya, kalau misalnya ada kemungkinan karena semuanya serba digital ya nantinya ya, teman heran. Kebayang nggak sih di saat serba digital itu semua terkoneksi dan akhirnya privacy kita itu akan hilang juga. Karena bisa diterobos ya dengan macam-macam itu. Benar. Kalau sudah ada seperti itu, mobil goyang kira-kira masih ada nggak? Nggak ada yang berani macam-macam. Yang pasti dia nggak goyang kalau dia sudah lebih stabil kayaknya, dia nggak menapak lagi di tanah. Iya sih, bener ya. Sistem tilang pun juga lebih otomatis ya. Iya, nggak ada yang namanya dikejar-kejar polisi, nggak ada. Langsung datang ke emailmu, langsung ke kantor, langsung ke rumah.
mengecek nomor rekening Anda, potong rekening langsung, dendanya. Iya. Bisa jadi Ya, kedepannya kan seperti itu ya. Bisa jadi. Oke. Terus apa lagi nih kira-kira yang diharapin dari mobil listrik gitu? Atau di masa depan gitu? Iya, harganya turunin. Sekarang harganya berapa sih dibanderol tuh ya? Dibanderol kalau yang ibaratnya standar ya dengan 4 kursi, maksudnya kayak 5 kursi, dua family meskipun gitu. ada yang family city car lah, itu masih 400-500 jutaan yang paling murah. Mahal sekali tuh guys. Betul. Tapi ya udah lah ya, mudah-mudahan kedepannya harga lebih turun, tapi nggak tahu pasti biasa naik terus sih. 10 tahun ke depan ada yang namanya inflasi kan teman Hera. Ya bisa lah murah, tapi nanti dikurang-kurangin apanya. Betul. Baterainya harusnya 3 jadi 2. Berarti yang dapatnya 300 kilo cuma dapat 150 kilo 150. ya. Oke. Ya. Kembali ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada kualitas, jangan salah. Nah, selanjutnya minum dulu yuk. Oke. Mas apa lagi sih? Untuk mobil listrik harapannya ke depannya pasti kita pengen yang baik-baik ya teman Heran ya, karena ya kembali bumi sudah semakin tua, terus saya pun tua. Saya pun tua, Risa pun tua. Kenapa jadi saya yang tua? Tapi karena sekarang zamannya adalah bagaimana kita bisa melindungi bumi agar umurnya lebih lama lagi. Untuk kehidupan anak cucu kita ke depan. Betul. Gitu kan, makanya inovasi-inovasi teknologi pun sekarang jadi lebih cari yang environment friendly. Yes. Betul kan? Iya, termasuk mobil listrik ini Kak, mungkin jadi satu solusi lah ya untuk kedepannya. Tapi kenapa? Kenapa? Semua barang-barang yang diklaim itu ramah lingkungan mahal. Why? Kenapa? Ngeteh